Indonesia membutuhkanmu Yesus. Indonesia nantikan curahan Roh-Mu. Indonesia rindu kemuliaan-Mu. Inilah doaku. Inilah doaku. Selamatkan Indonesia. Selamatkan Indonesia. Selamatkan Indonesia. Itulah kerinduanku. Selamatkan Indonesia. Selamatkan Indonesia. Selamatkan Indonesia. Itulah kerinduanku. Terima kasih Tuhan untuk negeri tercinta. Terima kasih Tuhan untuk Indonesia. Terima kasih hatiku bersyukur padamu Tuhanku. Indonesia membutuhkanmu Yesus. Indonesia nantikan curahan Roh-Mu. Indonesia rindu kemuliaan-Mu. Inilah doaku. Inilah doaku. Selamatkan Indonesia. Selamatkan Indonesia. Selamatkan Indonesia. Itulah kerinduanku. Selamatkan Indonesia. Selamatkan Indonesia. Selamatkan Indonesia. Itulah kerinduanku. Kami berdoa kiranya Engkau kan karuniakan damai sejahtera kepada calon presiden, calon wakil presiden yang ada, maupun seluruh partai, seluruh golongan yang ada di balik bayang mereka. Biarlah tetap dilingkupi oleh damai sejahtera Allah. Lindungi Indonesia dari perpecahan, lindungi Indonesia dari kehancuran. Dan Engkau akan tetapkan Tuhan satu pemimpin Tuhan yang benar-benar ada di hati Tuhan. Engkau berkati Indonesia, Engkau selamatkan Indonesia. Selamatkan Indonesia. Selamatkan Indonesia. Selamatkan Indonesia. Itulah kerinduanku. Selamatkan Indonesia. Selamatkan Indonesia. Selamatkan Indonesia. Itulah kerinduanku. Itulah kerinduanku. Itulah kerinduanku. Selamatkan Indonesia. Selamat pagi, salam sejahtera dalam kasih kemurahan Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau pada saat pagi hari ini kita ada sebagaimana kita ada, semuanya karena Tuhan telah memberikan kekuatan dan pemeliharaannya kepada kehidupan kita bersama. Hari ini kita akan merenungkan satu kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam kitab Nabi Yesaya pasal 1 ayat yang ke-19 berkata demikian. Jika kamu menurut dan mau mendengar, maka kamu akan memakan hasil baik dari negeri itu. Firman Tuhan memberitahukan kepada kita pada saat ini satu berita yang membuat kita harusnya merenung secara mendalam.
Dan kita akan melihat satu perbuatan Tuhan yang ajaib akan berlaku dalam kehidupan kita. Tema firman Tuhan pada saat pagi hari ini adalah kembali mendengar. Kembali mendengar. Mengapa kita harus kembali mendengar? Karena ada banyak hal yang dapat kita dengar di dalam dunia ini. Ketika kita mendengar data-data kesehatan, maka kita bisa menjadikan diri kita khawatir, takut, bimbang, ragu di dalam perjalanan kehidupan kita. Ketika kita mendengar tentang data-data, tentang kehidupan sosial masyarakat, kita akan bisa melihat banyak kejahatan-kejahatan yang terjadi dan kita bisa menjadi takut akan hal itu. Ketika kita mendengar situasi kondisi ekonomi di dalam perjalanan kehidupan kita, kita bisa saja menjadi bimbang dan putus asa menghadapi perjalanan hidup. Tetapi hari ini firman Tuhan memberitahukan kepada kita, jika kamu menurut dan mendengar. Firman Tuhan memberitahukan kepada kita, jika kamu menurut dan mendengar. Bahasa aslinya saya bisa melihat, amtaf we sema. Amtaf we sema. Artinya am itu adalah umat. Umat, amsegulu, umatku. Umatku. Umat ini dalam perjanjian baru kita bisa melihat anak-anak Allah. Anak-anak Allah. Dan kata tuf itu mengandung makna kembali. Jika umat Allah kembali, jika anak-anak Tuhan kembali apa? Mendengarkan firman Tuhan. Kalau kita sering mendengar apa yang ada di luar, kita akan menjadi khawatir, bahkan putus asa. Bahkan apa yang kita rasakan di dalam perjalanan kehidupan ini membuat kita frustasi. Tetapi kita harus kembali mendengar. Kata mendengar menggunakan kata sema. Sema itu mengandung makna bahwa kita bukan hanya sekedar mendengar, tapi pendengaran yang kita terima itu merubah konsep berpikir kita, merubah cara pandang kita melihat kenyataan-kenyataan yang ada di dalam dunia ini. Dan cara pandang itulah yang akan memampukan kita meresponi apa yang kita dengar. Apa yang kita dengar yaitu firman Tuhan, maka itu menimbulkan respon kita kepada firman itu sendiri. Dan selanjutnya bukan hanya respon, yang penting adalah tanggung jawab untuk menindaklanjuti daripada apa yang sudah kita dengar, yang sudah merubah konsep berpikir kita tentang realita kenyataan dunia ini. Tuhan berkata kepada kita, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Seharusnya membuka mata iman kita, membuka konsep berpikir kita bahwa ada Tuhan yang memelihara kehidupan kita. Di dalam kitab Nabi Yesaya juga berkata bahwa sebab rancanganku bukanlah rancanganmu. Harusnya konsep berpikir kita berubah. Mungkin rancangan-rancangan kita sedang berada di jalan-jalan yang rasanya buntu. Dan ketika kita mendengar dan merubah cara pandang kita, rancanganku bukan rancanganmu. Harusnya kita lebih percaya kepada Sang Perancang kehidupan kita. Sebab Sang Perancang kehidupan kita lebih tahu apa yang akan terjadi daripada kehidupan kita sendiri. Tahu tentang prediksi apa yang akan terjadi. Oleh sebab itu mari umat Tuhan kita kembali mendengar. Ketika kita kembali mendengar firman Tuhan, maka yang terjadi adalah di dalam ayat ini, maka kamu akan memakan hasil baik dari negeri itu. Maka kamu akan memakan hasil baik dari negeri itu. Dengan jelas ayat ini memberitahukan you shall eat. Engkau akan memakan, menikmati apa yang engkau makan. Bukan hanya sekedar memakan kemudian membuang begitu saja. Tidak, menikmati apa yang engkau makan menjadi nutrisi di dalam kehidupanmu. Apa yang kita makan? You shall eat the good. Sesuatu yang baik, sesuatu yang akan membangun hidupmu, sesuatu yang akan mencerahkan hidupmu, sesuatu yang akan membuat engkau lebih baik
lagi dari hasil dari negeri di mana engkau berada. Ayo, pagi hari ini kita merenung bersama. Sudahkah kita kembali mendengar suara Tuhan? Ataukah kita senang hanya mendengar situasi, kondisi, data-data yang ada di sekeliling kita? Sehingga itu membuat kita kehilangan iman, kehilangan percaya, kehilangan pengharapan. Tetapi mari kita kembali mendengar suara Tuhan. Sehingga itu membukakan mata iman kita, menguatkan iman kita, kembali menjadikan kita sebagai orang-orang yang lebih daripada pemenang. Karena kita menikmati hasil yang terbaik dari Tuhan. Amin. Mari kita datang pada Tuhan. Juru selamat dan gembala kami yang hidup, kami datang kepadamu, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Firman yang telah Engkau sampaikan di pagi hari ini akan menjadi nutrisi dalam kehidupan iman kami, menguatkan iman kami. Berkati jemaat-Mu di COTW Tuhan, seluruh jemaat mulai dari gembala, staf gembala, seluruh umat-umat-Mu Engkau memberkati, memberikan kekuatan baru dalam kehidupan mereka. Supaya mereka senantiasa tetap mendengar suara-Mu Tuhan. Dan tetap mengandalkan Engkau dalam perjalanan hidup mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin.